Uh, saya melihat di sini banyak sekali dari berbagai, dari Sabang sampai Merauke nih. Ada dari Jakarta, dari Surabaya, dari Makassar. Pokoknya banyak banget yang hadir. Saya mengerti bahwa mungkin kalian pada waktu melihat undangan atau flyer kita mungkin bertanya-tanya ya, memang new normal ini membuat kita itu berubah semua kebiasaan kita. Kita di rumah, terus habis gitu banyak nyamil, kalau malam udah mulai nih cari-cari menu, ya kan? Jadinya PPKM itu menjadi tambah melar, ya nggak? Terus habis gitu, apalagi ya? Mungkin jadi mager, jadi males gerak, jadi lesu, karena kebiasaan itu lihat TV, Zoom seperti ini. Pokoknya kebiasaan kita berubah semua karena new normal. Dan saya percaya bahwa kalian hari ini datang ke sini malam ini karena ingin membuat perubahan. Pengen PPKM-nya bukan karena melar, tapi karena ingin menawan. Halo semuanya, terima kasih sudah datang di sini. Saya hari ini tidak sendirian. Saya bersama dengan seorang, kalau kalian melihat pasti terpesona juga gitu loh. Saya bersama dengan seorang narasumber, ibu rumah tangga, background-nya apoteker, dan beliau adalah praktisi kesehatan. Artinya, dia concern terhadap kesehatan dan sering datang ke workshop-workshop seperti ini, bukan cuma hadir loh, tapi juga mengaplikasikan bagaimana hidup atau tetap awet muda. Oke, nggak panjang lebar lagi, saya akan memanggil satu orang ini. Ayo, Bu Ari. Halo Bu Ari, waduh seger. Halo, baju kita kembaran ya? Oh iya, kembar kita. Selamat malam Bu Ari. Bu Ari ini dari Tangerang ya? Ya, betul sekali. Bu Ari ini adalah yang tadi saya sudah sebutkan ya, nanti berbareng-bareng dengan kita, karena semua yang di sini pasti gimana ya? Iya ya, new normal ini bikin kita jadi melar ya Bu Ari ya? PPKM, pelan-pelan kok melar. Terus habis itu jadi apa, mager ya? Mager, ya benar. Aduh, malas gerak banget. Terus habis gitu, apa ya, namanya sebenarnya bukan cuma perempuan ya, bukan cuma cewek, laki-laki juga pasti merasakan hal yang sama. Pengen awet muda, terus habis gitu pengen seger, bukan cuma penampakannya ya Bu Ari ya. Ya, benar banget. Jadi new normal tuh karena kita itu lebih sering di rumah kan. Jadi kebiasaannya baju juga ganti. Bajunya kalau cewek daster ya kan, cowok kolor ya kan, walaupun atasnya rapi tapi bawahnya celana kolor. Nah itu tanpa disadari yang bikin melarnya nggak kerasa. Iya, terus sambil pegang HP. Jadi kalau malam tinggal buka aja mau yang mana. Bener nggak Bu Ari? Bener banget. Jadi sekarang saya pengen tahu nih dari Bu Ari, karena saya tahu Bu Ari mempraktekkan hidup yang sehat. Lihat nih sekarang masih segar bugar segar bugar itu maksudnya walaupun di zaman new era sekarang, tapi Bu Ari tetap sehat, tetap memperhatikan kesehatan, tetap awet muda, ya kan Bu Ari? Alhamdulillah, karena kita ini kan memang harus selalu menjaga. Makanya itu sebenarnya walaupun di rumah, gini loh, kalau dulu zaman normal tuh kan kita istilahnya pakai baju mau nggak mau rapi. Kalau misalnya pakai belt, baju dimasukin ada belt. Itu sebenarnya salah satu pengontrol. Iya kan? Betul. Itu sebenarnya salah satu pengontrol gitu loh. Nah, begitu sekarang kegiatannya semua di rumah, otomatis beltnya tadi dilepas, gantinya kolor dan daster kalau ibu-ibu atau cewek-cewek ya kan. Kalau seandainya celana nggak mungkin lagi dimasukin, bener nggak? Betul. Jadi nggak berarti. Karena kalau Zoom juga kelihatan atas doang kan, nggak perlu sampai ke pinggang. Jadinya nggak berasa ya? Nggak berasa, benar-benar. Jadi makanya ini di malam hari ini nih kita mau sharing, mau pilih PPKM yang mana, kan kita ngajak teman-teman gitu di undangannya. Betul. Kita sama pilihannya. Ya. Betul. Oh ya, saya ingetin kalau seumpamanya ada yang mau bertanya atau ada pertanyaan nanti setelah Bu Ari menjelaskan, men-sharingkan,
boleh ditaruh di chat ya. Nanti Bu Ari bantu jawab nih, karena Bu Ari kan udah punya pengalamannya juga kan. Oh, saya lagi jalanin program ini ya, sudah hari ke-29. Nanti saya info deh. Oke. Ayo Bu Ari, pengen tahu ini. Oke, tadi kan kita awali dengan sesuatu. Saya mau gambar, saya senang gambar ya. Kebetulan nih saya cari-cari gambar dibantu anak saya. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan. Nah, zaman normal itu kita masih ada pergerakan, terus masih pakai celana yang istilahnya semuanya itu membuat kita tuh kalau memang besoknya itu agak gemuk, kita langsung tahu, oh lagi naik berat badan. Dalam sehari 2 hari langsung kita bisa kontrol dan langsung tahu. Nah, tasnya kita juga udah berubah ya, ini kita masih ada kumpul-kumpul. Cuma makan siang nih kadang-kadang kita agak ngawur ya, zaman waktu normal. Nah, sekarang nih kondisi new normal nih ya, saya mau tekenin nih. Secara tas kita udah ganti, kalau keluar rumah tasnya isinya sanitizer, masker, ya kan. Terus kita juga lebih banyak santai, ya Ang ya. Jadi karena semuanya work from home, sekolah juga dari rumah. Lihat santai banget kan bajunya, nggak usah rapi kan. Betul. Beda yang kantoran tadi kan. Kalau seandainya ada Zoom juga pasti atasnya doang yang rapi, bawahnya udah celana pendek dan kolor gitu kan. Betul. Nah itu yang bikin kita tuh semakin udah mager, kontrol dari baju nggak ada, karena beltnya ditinggalkan sekian lama digantung, ya kan? Betul. Nggak pakai ikat pinggang lagi. Lama-lama PPKM, pelan-pelan kok melar. Ya, gitu. Ini nih lipstick juga Bu Ari. Kenapa? Nggak perlu lipstick kan, itu isi tasnya sanitizer sama masker, jadi nggak pakai lipstick. Nggak ada, ini yang zaman kemarin udah lewat. Sekarang ini ngirit hanya untuk kalau kita lagi Zoom. Betul. Ya, terus ya sekarang ini semuanya ini nggak ada kegiatan, jadi pasti lain lah ya. Ini yang saya nggak tahu ya, teman-teman coba deh jawab gitu ya. Benar nggak sih apa yang terjadi sekarang ini setelah new normal ini? Anda seperti apa 1,5 tahun ini? Boleh di chat nih kebiasaan. Ya, nah, ya sekarang ini kita mau di sebelah kiri atau yang kanan. Ya artinya kiri dari ini ya, dari Anda. Dalam arti Anda itu pengen pilih gemuk, kulit keriput, lesu, mager. Karena ini new normal ini ada 2 pilihan. Pelan-pelan kok melar atau pelan-pelan kian menawan. Wow. Mau yang menawan dong. Menawan dong, saya juga mau menawan dong, jadi langsing, awet muda, fit ya, bugar gitu ya. Kita kan pengennya begitu. Jadi setelah nanti kita bisa ketemu, setelah semuanya dibuka, new normal yang benar-benar new normal itu di mana tasnya kita isinya tetap sanitizer dan masker ya. Tapi badan kita bukannya segitu gitu loh. Badan kita tetap segini. Ya, malah nanti bisa lebih langsing ya Bu Ari ya. Makanya justru kalau orang itu jadi lebih kaget. Ini nih saya salah nih ya. Tadi tuh sebenarnya waktu kita lagi diskusi ada koreksi. Ini saya gambaran era normal kemarin ya, ukurannya segini ya. Ini saya harusnya bukan setahun, sebulan katanya. Kalau mager sebulan, banyak nyemil, sebulan aja udah begini. Terus 2 bulan segini, 10 bulan segini. Ini aturannya salah nih. Iya betul. Ini harusnya 1 bulan itu udah ya mulai melar kan, mulai nggak ada gerakan tapi makan terus. Makannya bukan cuma makan siang makan malam tapi tambah nyemil. Betul. 2 bulan ini juga satuannya bukan 2 bulan kemudian jadilah seperti ini dan 10 bulan kemudian jadilah seperti ini. Saya ambil gambarnya cewek ya, cowok juga nggak jauh beda. 10 bulan jadinya juga seperti ini, ya kan? Maksudnya nambah berapa itu ya? Nggak tahu nih, ini bisa 5-10 kilo ini ya, 1 bulan 1 kilo. Oke, saya lanjut lagi ya Ang ya. Ya. Nah, saya ini coba ngambil satu yang lebih sains ya Ang ya, lebih serius sedikit ya kita nih. Dan sekarang ini ternyata fakta tentang kegemukan ya, fakta tentang obesitas itu besar sekali loh Ang. Kalau bicara yang paling besar itu prosentasenya itu Malaysia, 50%. Indonesia sebenarnya cuma 28%. Tapi yang kita mesti waspadai, ternyata 70% dari penyakit itu berhubungan dengan obesitas. Ya, jadi ini secara ilmiahnya itu ternyata seperti itu. Karena bisa dilihat,
penyakit-penyakit epidemi global yang namanya penyakit jantung. Ya, jantung urusannya sama kardiovaskuler lah ya. Bahasanya ada tekanan darah tinggi, lemak tinggi ya. Itu urusannya sama obes. Terus stroke juga salah satunya penyebabnya adalah karena kegemukan. Terus penyakit saluran pernafasan ya, ini kita lain ya. Nah, ini kan 70%. Artinya di sini ada Alzheimer. Alzheimer itu ternyata salah satu penyebabnya obesitas loh. Wow, baru tahu saya. Nah, yang lain, kanker juga ternyata. Kalau diabetes, nah ini sudah nih selain genetik dan ini juga obesitas. Dan penyakit ginjal. Nah, ini yang harusnya di kita ini menjadi concern ya, karena kalau kita bicara obes ya, kita kalau bicara obesitas, itu artinya kondisi-kondisi ini tuh yang akan mempercepat. Makanya ini penyakit epidemi ini termasuk tinggi sampai secara global. Artinya bukan cuma Indonesia aja kan tadi. Nah, ini adalah data WHO tahun 2018. Seperti ini kondisinya. Nah, apalagi waktu itu masih normal. Sekarang new normal. Semuanya online. Artinya peningkatan obesitas sudah pasti tambah tinggi lagi. Ya, betul. Ya kan? Semakin ibu-ibu semakin kreatif masak-masak, nyoba-nyoba resep, ya keluarganya tambah gemuk-gemuk lagi. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang poin kedua. Nah kan kalau yang ngomong itu obesitas, urusannya dengan penuaan dini. Nah, ternyata urusan ini ada loh. Hubungan antara kegemukan dan penuaan dini ada. Ya. Saya lanjutin lagi di sini. Ada beberapa hal pada waktu seseorang itu tidak bergerak, artinya mager, sementara makanan masuk terus. Nah, karena dia kurang pergerakan, artinya usus kita juga geraknya kurang. Nah, itulah yang nanti salah satu menyebabkan terjadinya sembelit. Bahasa kerennya konstipasi lah. Ya. BAB-nya jadi nggak lancar. Nah, itu mulai terjadi kenapa? Karena ususnya jadi berhenti kan, diam. Karena kalau kita waktu normal kan kita masih mungkin ya, kita ke kantor parkir mobil masih ada jalan kakinya. Ya, terus kita mau makan siang juga masih ada naik turun tangga, jalan kaki gitu kan. Nah sekarang ini kita mau jalan kaki kemana? Dari ruang makan jalan kaki ke kamar, dari kamar jalan kaki ke toilet jalan kaki lagi paling ke dapur kalau ibu-ibu. Udah itu berapa? Adakah 1 kilo? Nggak ada. Nah ternyata dengan kondisi kita tetap makan masuk, sementara tidak ada pergerakan, terjadilah yang namanya peningkatan sampah di dalam tubuh. Terjadilah yang namanya penurunan produksi energi seluler dari otot yang mulai melemah. Otot mulai melemah karena kan nggak dipakai. Ya. Nah, terjadilah penurunan pembentukan otot seluler juga. Jadi energi seluler turun, jadi ini turun, energi seluler turun, justru racunnya naik. Sehingga kalau dicek, itu kan ada tuh timbangan yang bisa ngecek body age. Kalau di gym itu kan biasa tuh kalau mau tahu tuh kalau kita mau nge-gym, kita misalnya dicek dulu. Oke, umur 22, tapi body age-nya 27. Ini anak muda. Ada loh umur 22, body age-nya 27. Umur aslinya cuma 22, tapi ternyata apa? Karena dia juga kurang gerak. Nah, tubuhnya mulai menua. Tapi dia sebenarnya merasa muda. Gimana? Merasa doang. Tapi secara kenyataan, tubuh menua. Inilah penyebabnya. Ya, kurang gerak, makan terus, sehingga racun numpuk. Karena tadi BAB-nya nggak lancar. Ya. Karena kerja usus tuh, sebenarnya kalau kita, mungkin teman-teman bisa googling lah. Sebenarnya kerja usus kita tuh kalau kita banyak bergerak, usus kita juga lancar. Jadi BAB lancar, metabolisme lancar. Nah, ini metabolisme mandek. Nah, sekarang kita ngomongin tentang otot, karena saya concern banget dari penjelasan ini, ya. Tadi peningkatan pembentukan otot seluler. Nah, sementara sekarang ini lagi ngomongin kenapa kita perlu membentuk massa otot. Saya dapatkan satu data bahwa massa otot itu akan berkurang dan bisa memperbesar risiko pengeroposan tulang, osteoporosis, dan dari Harvard Medical School, ini massa otot itu akan berkurang 1% setiap tahun mulai menginjak usia 40. Jadi kalau sudah sekarang saya di usia 55, ya jujur aja saya nggak mau tutup-tutupi lah, udah real aja, ngaku aja, saya di 55, artinya saya udah ada penurunan berapa? 15% kan, kalau setahun, 1%, dia kan udah nurun berarti kan?
Nah, inilah yang akan membuat akhirnya gampang cedera katanya. Karena kalau kita itu ada masa ototnya berkurang dan berkurang terus, itu akan jadi otot kaku dan bahkan lemah otot. Makanya nanti ada terjadi gampang cedera. Nah, di sini kenapa kita mesti perlu menjaga masa otot? Dengar ceritanya Deddy Corbuzier nggak, Ang? Ini sebelum aku share bentar. Ya. Dia kan kemarin barusan kena COVID. Betul. Nah, ternyata salah satu yang membuat dia itu bisa melewati masa kritis yang dia bilang kena badai sitokin, yang dia bilang, aduh gue hampir mati gitu kan. Itu salah satunya itu yang saya baca ya, karena memang Deddy Corbuzier kan kita berotot ya di situ, yang ototnya keker banget. Ternyata masa otot itu membangun imun sistem juga. Jadi menyebabkan imun sistemnya meningkat. Nah, inilah yang nyambung ke yang saya dapatkan dari sebuah artikel, ya googling kan sekarang banyak ya, kita online gampang lah googling. Nah, salah satunya kenapa kita harus punya masa otot dan menjaga masa otot itu tetap bagus dan malah justru kalau bisa kita tingkatkan. Satu, membuat tubuh tetap aktif di hari tua. Jadi tubuh itu lentur. Karena kalau tua, ototnya kaku, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Terus menurunkan resiko cedera, ini udah pasti ya, karena ototnya nggak kaku. Terus memperbaiki postur tubuh, jangan lupa. Pada waktu tadi hubungannya dengan ini, pengeroposan tulang. Kalau masa otot kita meningkat, berarti pengeroposan tulangnya kan jadi minimal. Tubuh kita tetap tegak, jadi nggak, makanya orang tua tambah lama tambah bongkok. Dan kita nggak mau kan kayak gitu keluar dari PPKM, terus kita nanti masuk selesai PPKM, terus kita mau jalan-jalan ketemu teman posisi kita gini, atau badan kita memendek. Iya, betul, Bu Ari. Kan pengeroposan tulang menyebabkan badan memendek, gitu kan. Terus ini juga ternyata masa otot membantu menurunkan berat badan. Ini yang saya suka banget. Karena apa? Katanya kalau masa ototnya padat, metabolismenya tinggi, lemak yang tersimpan itu akan mudah terbakar. Wah, ini di situ banyak orang yang belum paham ya, Bu Ari ya. Yang kita tahu itu pokoknya ngurusin badan orang. Ini kan tadi ngomong soal otot. Yes. Kita kalau umpamanya bonusnya itu kan mau mengecilkan badan karena masa PPKM ini. Kita nggak sadar bahwa sebenarnya otot itu juga harus diperhatikan. Betul banget. Nah, kalau tadi Bu Ari yang bilang cedera itu, kita harus sadar ya, orang memang kadang-kadang kita semakin berumur lah ya, semakin berumur, kadang-kadang dengkulnya yang sakit, pinggangnya yang kenapa, itu berarti ada hubungannya ya dengan otot ya. Kalau tadi yang Harvard tadi, yang diteliti oleh Harvard University, tadi kan dikatakan kalau masa ototnya berkurang, itu otomatis ototnya lemah, gampang cedera. Jadi memang akibatnya kan pinggang sama kaki, lutut. Nah, sekarang banyak orang sakit lutut nggak? Betul, banyak orang sakit lutut. Kalau baru usia 45 tahun sudah sakit lutut. Dan mereka mikirnya cuma gini, ya mungkin umur saya udah tua, gitu ya. Padahal bukan itu loh, ya bukan. Kan? Jadi rupanya itu tadi, memang mulai 40 itu sudah, ya ini isinya data ya, tapi ada juga kemarin saya baca 30, dia bilang, nah udahlah saya ambil yang sudah jelas dari Harvard ini bilang 40. Artinya saya udah penurunan 15% kalau saya diem-diem aja gitu loh. Ya, saya lanjut. Pertanyaannya, kita mau berubah nggak? Nah ini dulu deh. Ini sampai saya bikin, kita mau berubah nggak gitu? PPKM-nya kita mau ganti nggak yang jadi pelan-pelan kian menawan? Saya mau. Ayo, saya juga mau ya. Jadi kita punya umur lebih panjang, kita punya sehat lebih baik, ya otomatis kita bahagia ya kan. Kita juga mau akhir dari hidup seseorang tuh apa sih? Bahagia kan? Kita mau hidup bahagia kan? Nah, lanjutin lagi nih. Ini ada solusinya. Oke. Solusinya nih, tadi saya sekilas saja ya. Ini produknya ada dari ISO kita nyebutnya. Oke. Saya lanjut. Apa bedanya dengan produk di luaran sana? Oh, misalnya gini, oh alah ngomongin pelangsingan badan toh, gitu kan pasti teman-teman gitu deh pasti. Jangan salah, kita memang judulnya kita kan ngomongnya lebih ke penuaan ya. Ya, anti-aging. Karena produk pada umumnya nih Ang, itu hanya fokus di mengobati. Jadi istilahnya gini lah, pengen langsing ya udahlah minum obat diet. Sering nggak ngalamin kayak gitu? Sering lah. Mau turunin berat badan, minum urus-urus supaya BAB-nya lancar, udah BAB doang diurusin. Ya, akhirnya kan otomatis kalau kita sering ke belakang, berat badan turun, selesai. Betul. Gitu kan? Mau kelihatan muda,
tinggal krimnya aja yang ditempelin semua. Yes, ya itu istilahnya semuanya instan karena hanya mau ngomongin kelihatan muda supaya nggak keriput, tempelin aja nih pakai yang lebih tebel apa tuh namanya tuh. Semuanya pokoknya mau ditempelin pokoknya supaya kelihatan awet muda. Lewat kledsling, pakai segala macam krim lah ditempel-tempel. Artinya apa? Itu hanya mengobati tanda dan gejala doang. Outputnya doang yang diberesin. Keriputnya ditutupin pakai concealer ya, pakai make up itu ya. Nah, sementara yang mau kita bahas malam ini, itu adalah kita mencoba membicarakan tentang target ke penyebab penuaannya sendiri. Jadi yang akan dibahas itu penyebab penuaan itu apa sih? Tadi yang saya bilang salah satunya massa otot menurun, kemudian energi seluler menurun, dan ada peningkatan racun. Karena penimbunan racun itulah yang membuat kalau orang menjadi gemuk, lemah, ototnya jadilah kelihatan tua. Ya. Otot mukanya turun, otot lengannya turun, gelambir, ya kan? Otot sininya, sayapnya nongol, perutnya jemblung gitu ya. Jadi one pack itu ya Bu Ari. Jadi one pack ya kan. Nah, iSolution ini dia mengidentifikasi dan menangani penyebab penuaan. Jadi fokusnya pada target penyebab penuaan. Ini yang saya mau sampaikan ke teman-teman. Jadi iSolution kami yang memang ini program kami yang saya mau sampaikan malam hari ini, dia menargetkan ke penyebab penuaan. Yang pertama dia mau menghilangkan toksik, karena utamanya ini harus hilang toksik dari tubuh kita. Baru berarti kita itu baru bisa terbentuklah badan yang sehat, ya, yang fit, yang bugar ya. Kan tujuan akhirnya kita mau kayak gini nih, fit dan bugar. Ya, kita kan bicara dari yang toksik dulu. Dari di sini akan menghilangkan toksik dan memperbaiki metabolisme. Step awalnya seperti itu dari iSolution. Oke, nih iSolution melalui tiga up. Ya, iSolution ini akan mulai 3 up, yaitu cleanse up, pembersihan, detox, nutri up, jadi menambahkan tetap energi, dan lean up. Lean up ini bahasanya apa ya, Ang ya? Ramping ya, rampingkan, merapikan, shape ya, lebih shaping gitu, membentuk ya, merapikan, betul. Artinya ada 3 manfaat kalau kita menjalani program iSolution gitu. Jadi dari cleansing, nutri up, dan lean up. Oke, kita mulai satu persatu. Cleanse up ini dimulai dari apa? Ini nomor pertama ya. Dari satu produk dari iSolution ini yang namanya ISO Dietary Fruity Juice. Ini minuman yang serbuk yang rasanya rasa jeruk dan nanas. Tapi manfaatnya ada, yaitu membersihkan darah, membersihkan kolon, dan membersihkan liver. Ini yang kita selama ini kurang mungkin nggak perhatian, bahwa sebenarnya dalam proses pembersihan jangan urusan cuma BAB-nya lancar, minyaknya keluar. Bukan. Sebenarnya more than that yang harus diperhatikan. Makanya program iSolution ini dia fokus dulu di penyebab penuaan. Penyebab penuaan apa? Yaitu tadi, dia bersihkan dulu dari livernya, kolon, dan darah. Oke, saya lanjut. Konsep detox yang dia pakai ini unik banget. Jadi memang ada proses detox yang mesti dilakukan, yaitu dia membersihkan darah, karena di dalam iSolution yang fiber tadi, apa yang warna hijau tadi, yang iso juice, kita nyebutnya iso juice, itu ada kandungan sun fiber dan inulin dan psyllium husk. Nah ini psyllium husk ini banyak manfaatnya. Dia salah satunya adalah membantu memperbaiki sembelit, udah pasti ya kan, dia kan memang serat tinggi, jadi membersihkan usus besar. Nah terus dia juga membantu menurunkan kolesterol dan juga untuk menurunkan gula darah. Makanya ini bagus banget untuk jantung. Fibernya otomatis ini juga membersihkan fili-fili di usus dan fili-fili di pembuluh darah. Jadi pembuluh darah dan usus. Dan yang paling penting, ada kandungan bubuk kunyit. Wow. Ini yang istilahnya apa? Tambahan inilah yang utama. Kenapa? Karena bubuk kunyit ini membersihkan hati, liver. Dan itu banyak hati kita nggak paham ya, Ari ya. Biasanya betul, kan usus aja yang dibersihin. Bukan cuma usus aja. Ya.
Ini kayaknya Bu Ari ada. Bukan cuma pembuluh darah aja, tapi hati kan dibuang di liver, metabolitnya dibuang di liver. Nanti lemak pun dibuang di liver, makanya sampai ada fatty liver. Oh ya ya ya. Ya kan? Nah, ini bubuk kunyitnya membantu membersihkan hati. Jadi pada waktu kita minum isojus ini, ada 3 bagian dari tubuh kita yang langsung dibersihkan sama dia. Dan sun fibernya ini sun fiber dari produk dari dari Jepang. Jadi ini produk kita, kalau ditanya produk kita ini produk mana? Produk asli Indonesia, tapi ada beberapa produk yang memang masih diimpor karena nggak ada di sini. Bahannya ya, Bu Ari? Ya, beberapa bahannya itu yang mesti diimpor. Oke. Nah, ini yang mau dia kerjakan. Jadi gini loh, dia itu fungsinya kan kita ini kalau memang tadi mager, makan banyak, nyemil-nyemil, kan berarti terjadi penumpukan limbah. Nah, penumpukan limbah inilah yang akan dibantu karena penumpukan limbah ini menghambat metabolisme sel. Nah, inilah yang akan dikerjakan dia pada waktu ini semua didetox, dibersihin. Otomatis ada satu yang akan diperbaiki adalah mulai ada perbaikan sel, metabolisme diperbaiki, ada permajaan sel gitu-gitu. Jadi produk ini dia akan membantu membersihkan dan sekaligus ada perbaikan sel, otomatis karena sel kita begitu sehat, bersih, metabolisme pasti lancar kan? Nah, kalau metabolisme lancar apa kuncinya? Di apa hasilnya? Wah, kulit. Jadi kulit lebih kinclong, betul. Jadi kalau kita ini bersih, terus terjadi detox, terus kemudian ada regenerasi juga, kulit lebih kinclong. Otomatis itu kulit, pokoknya intinya kalau usus kita bersih, ya kan, liver kita bersih, itu akan tampak pertama di apa? Di kulit, karena kulit ini yang di luar. Usus nggak kelihatan kan? Liver juga nggak kelihatan kan bagian dalam, tapi yang bagian luar paling kelihatan adalah di kulit. Dan ini akan membantu juga mengurangi gula darah tadi. Jadi isojus ini meningkatkan metabolisme, mengurangi penumpukan, ya. Dan ini juga menurunkan berat badan. Artinya dapat kulit bersih, usus bersih, berat badannya juga turun karena apa? BAB-nya lebih lancar. Karena tadi salah satu bahannya ada fiber ya, Bu Ari ya? Betul. Fiber yang tadi, sun fiber. Ada beberapa fiber, jadi bukan cuma sun fiber ya. Kalau saya ada psyllium, itu juga membantu sembelit. Psyllium husk itu juga itu berupa fiber. Jadi sebenarnya itu salah satu dari fiber ya. Dia juga meningkatkan fiber, jadi mengurangi sembelit juga. Karena dia mengikat ya, Bu Ari ya. Kalau kita pahamnya karena fiber atau serat tadi itu bisa mengikat lemak gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Benar. Makanya kan sebenarnya gini loh, yang kita fokuskan tadi kan sebenarnya lemak yang di dalam tubuh. Makanya kalau saya bilang psyllium itu kok bisa menurunkan kolesterol, karena dia mengikat lemak di dalam tubuh kita. Jadi pada waktu dia mengikat lemak, nah ini yang jadi kayak sudah otomatis lemak kita jadi menurun kan? Karena saya ngalamin, saya terus terang udah jalan ke hari ke-28 ya, 29 hari ini. Saya waktu hari ke-14 aja udah ada perbedaan. Lemak saya itu turun dari 36 ke 33. Persentase lemak. Karena saya kan pakai timbangan yang bisa ngelihat. Ya kebetulan saya, jadi memang sengaja saya invest timbangan yang bisa ngelihat body age saya, kemudian bisa lihat lemak saya, jadi komposisi tubuh lah. Ya, body composition. Dan supaya tahu dari umur dari tubuh kita juga. Benar. Karena ini kan kita tujuannya kan untuk melihat seperti apa sih masa otot, masa lemak gitu-gitu kayak gimana. Nah, itu setidaknya investasi itu yang saya lakukan ya. Jadi nggak usah pergi ke gym. Masalahnya sekarang PPKM. Betul. Aman di rumah tapi tetap sehat. Betul ya. Kita tetap bisa kontrol proporsinya tubuh kita ya, prosentase tubuh kita. Betul. Oke, saya lanjut. Nutri up, ini energi up. Ya, kita kan tetap butuh dong, kita nggak mau dong di rumah tuh jadinya lemes, ya kan? Kita tetap butuh satu yang energi yang bagus. Nah, yang kedua, produk kedua dari paket e-solution ini adalah ISO Dietary Milkshake. Itu. Nah, ini fungsinya nomor 1 adalah meningkatkan otot dan dia membuat lean, merampingkan. Jadi membuat otot lebih sekel gitulah kali ya. Bahasanya tuh bahasa Indonesia tuh otot jadi lebih sekel.
Terus dia juga memperbaiki metabolisme lagi. Jadi fokus lagi di metabolisme. Produk pertama memperbaiki metabolisme. Produk kedua memperbaiki metabolisme. Karena di produk kedua ini juga ada Psyllium Husk. Karena Psyllium Husk itu tujuan utamanya adalah manfaat utamanya adalah memperbaiki metabolisme. Dan meningkatkan pertumbuhan sel sehat. Ini yang penting. Ya. Sel kita jadi lebih sehat. Ini rasanya rasa vanila ya. Ini adalah produk kedua yang manfaatnya seperti tadi, dan ini merupakan gabungan dari protein, serat makanan, vitamin, kalori. Ini ya isinya Ang ya, ada whey protein. Kalau kita ini kan perlu whey protein, itu tujuannya untuk apa sih? Untuk membangun sel sehat kan? Kan protein digunakan untuk membangun sel. Nah, whey protein yang ada pada ISO ini adalah whey protein yang asalnya diimpor dari New Zealand, ya. Dan itu adalah merupakan whey protein 5, jadi salah satu dari 5 whey protein terbaik di dunia. Wow, banyak orang mungkin belum ada, mungkin yang udah tahu, ada yang nggak tahu ya. Sebenarnya whey protein itu mungkin bagi yang suka berolahraga itu mungkin tahu tentang whey protein, dan nggak semua milkshake atau produk-produk seperti ini yang ingredientnya ini whey protein, karena ya itu tadi, karena mungkin ISO itu ya Bu Ari ya, ISO ini apa, dia memperhatikan kan dia kan lebih membentuk muscle, lebih membentuk otot gitu. Jadi dia makanya di dalamnya itu bukan cuma ada susu dan kandungan dairy doang, bukan produk dairy doang, tapi ada whey proteinnya. Dan whey proteinnya itu bukan asal-asalan whey protein ya. Oke, saya cek lagi. Dia di sini ada serat juga, ada gom guar. Ini nih serat juga nih. Wow. Ini benar. Jadi terus kenapa whey protein? Karena whey protein itu juga meningkatkan glutathione loh. Makanya itu glutathione itu kan urusannya sama kulit. Dia memperbaiki kulit juga. Artinya balik lagi ke kulit lagi ya. Betul. Orang biasanya kulitnya bermasalah, mereka cuma ngasih krim aja ke muka, umpamanya contohnya berjerawat, ya udah pakai obat jerawat, nggak sembuh-sembuh. Padahal mereka nggak paham gitu. Ternyata mungkin yang di dalamnya itu nggak diperhatikan, atau mungkin ada something yang mereka, contohnya yang pertama ini yang saya paham ya Bu Ari, maksudnya racun-racunnya nggak dibuang gitu loh. Racun-racunnya nggak dibuang, otomatis kan kelihatannya nampaknya di luaran doang, jadi istilahnya dempul doang gitu ya. Begitu nanti nggak pakai dempul, aslinya itu melorot gitu tadi, ya kan? Kusam, jerawatan. Ya betul, alergi mungkin termasuk nggak ya Bu Arya? Yes, salah satunya, karena pada waktu usus kotor itu ternyata mempengaruhi. Jadi pada waktu usus kotor itu yang menyebabkan gatal-gatal. Alergi kan ininya keluar gatal-gatal. Ya, gitu. Ya, paham. Oke, dan satu lagi, ini dia walaupun ada protein, tapi jangan, kalorinya cuma rendah loh, 123 doang setiap kali minum. Makanya ini juga salah satu yang membantu menurunkan berat badan. Karena kan di bawah dari kalori yang kita butuhkan. Nanti kita ngomong kalori di belakang ya. Oke. Sekarang kita ngomong dulu tentang manfaatnya ya. Jadi saya ulangi lagi, manfaat dari isomil ini adalah membantu mengaktifkan semua reaksi di dalam tubuh, karena di dalamnya ada tadi yang kandungan protein yang bagus ya. Terus kemudian membantu proses metabolisme yang di tingkat seluler. Ini tadi kan yang penyebab utama. Energi tingkat selulernya kan tadi menurun. Ini diperbaiki, otomatis pada waktu ada perbaikan sel detox dan peremajaan perlindungan, energi di tingkat seluler pun akan meningkat. Jadi penyebab dari salah satu penyebab penuaan dini tadi itu sudah mulai diperbaiki karena adanya kita meminum yang namanya isomil. Itu. Nah, sekarang lean up. Ya, inilah contoh dari orang yang istilahnya dia membakar lemak dengan seperti gini loh. Jadi otot ramping itu kan seperti mesin metabolik, karena tadi kan dibilang kalau otot itu bisa membakar lemak lebih cepat. Jadi kalau kita ini ototnya banyak, otomatis badan kita itu lemaknya udah nggak ada, karena otot itulah yang akan membakar lemak dalam tubuh kita.
Makanya di sini dikatakan menawan, PPKM, pelan-pelan kian menawan. Nah, mau itu. mau dong, ya kan? Bapak-bapak juga ini bukan ngomong ibu-ibu, tadi kan saya gambarin ibu. Nah, sekarang saya contohnya bapak, supaya bapak juga jadi gagah dan percaya diri. Badan tegak ya, walaupun usia 65 tidak melengkung bengkuk, tapi tetap tegak. Nah, ini cara minumnya. Jadi dicampur. Jadi kalau isomil itu bisa diminum dengan air biasa, room temperatur ya, ataupun air dingin. Jangan air panas ya, kan rusak. Karena whey proteinnya akan rusak. Jadi minumnya dengan air biasa ataupun air dingin ya. Di shake lebih enak, pakai shaker. Kemudian yang iso juice juga minumnya dengan air dingin lebih enak katanya. Gitu. Ini adalah jadwal yang saya lakukan ya. Saya kemarin ikuti 14 hari program iSolution ini. Dari Senin sampai Minggu, setiap hari pagi sarapan saya minum isomil, kemudian istirahat jam 10 saya minum iso juice, siang saya makan biasa, sore saya iso juice lagi, jadi ngemilnya saya ganti dengan iso juice, dan makan malam dengan isomil lagi. Tapi kalau memang pengen ganti, itu juga bisa, jadi ada alternatifnya, harinya nggak usah full seperti ini. Nanti Anda bisa tanya sama yang ngundang. Ya, yang saya tunjukkan di sini ini kalau memang Anda pengen cepat menurunkan berat badan tapi tetap terjadinya faktor-faktor penuaan dini Anda diperbaiki. Nah, ini yang paling cepat. Menurunkan berat badan dengan faktor penuaan dini yang diperbaiki. Nah, ini sebenarnya kalau bicara pengganti makanan sehat, isomil dan isojus itu kalorinya cuma 160. Jadi sekali makan ini udah kenyang. Ya, udah kenyang. Isomil isomil ini boleh dicampur nggak dengan, karena ini rasa vanila. Ada yang nggak suka, sih nggak suka vanila. It's okay, campur aja dengan buah. Masukin aja di situ strawberry, jadi rasa strawberry. Kalau Anda mau masukin melon, jadi rasa melon. Anda mau masukin pisang, rasa pisang. Terserah Anda ya. Kalau yang isojus memang rasanya sudah jeruk dan nanas ya. Ini kalorinya cuma 160 kalau mereka tanpa dicampur apa-apa. Sementara kalau kita mau makan mie dengan beef noodle ini, kalorinya 800. Selisihnya berapa coba? 640. Aduh, banyak banget ya. Nggak sadar. 640. Nah, kalau ngebuang 640 tuh mesti gimana sih, Ang? Kan kita mesti tahu dong cara membakar kalori. Kalau kita misalnya kelebihan 640, bakarnya apa? Naik tangga 60 menit, naik turun tangga 1 jam. Baru 640 kebakar. Main pingpong 2 jam. Kalau yang suka pingpong. Terus lompat tali ya. Atau mendaki ini 90 menit, 1,5 jam ataupun lari. Kalau mau berkebun berarti berapa ini? 160 menit. Hampir 3 jam. Ini jadi artinya gini loh, membakar kalori itu nggak gampang. Betul. Nah, ini ada cara yang praktis, kita menggantikan kalori itu yang 640 itu gak usah bingung. Kita pakai tadi isojus dengan 160, itu sudah menggantikan makan paginya kita dan makan malamnya kita. Makan siang karena kita masih pengen normal-normal, ya udahlah dikasih kesempatan. Tapi dibatasin makan siangnya, usahakan hanya 600. Ini kembali ke sini. Kenapa 600? Karena kalau Anda mau pelangsingan, itu Anda harus makan jumlah kalori satu hari, itu harus di bawah kalori Anda yang seharusnya. Jadi benar-benar kalau Anda mesti ngecek, memang ini perlu satu alat khusus ya, yang saya bilang timbangan tadi. Ya, jadi kalau Anda perlu ke gym, jadi Anda bisa tahu kalori Anda itu sebenarnya berapa, ya BMR Anda, dan Anda harus makan di bawahnya itu. Kalau semakin kalori Anda tinggi, kata si Adera ya, Adera bilang, kalau semakin tinggi otot, berarti kalorinya kan ininya dia tinggi. Nah, itu dia mau makan macam-macam, lebih mendingan, jadi dia masih bisa makan pizza. Jadi masih bisa, makanya kita perlu meningkatkan massa otot, gitu. Tapi nggak perlu yang sampai berotot. Nah, ini penting nih cara membakar kalori ya. Yes ya, oke. Sekarang jadi kita di sini dengan iSolution itu kita mau jadi yang to be young ya kan, kita mau yang kan kita bicara hari ini new normal gitu ya, to be young. Kita mesti gimana sih? Ya udah, kita bisa lakukan dimanapun, siapin aja isomil dan isojus nih. Tinggal bikin karena gampang. Jadi Anda bawa isomil, Anda bawa isojus. Nih ya, saya tunjukin produknya.
Kalau saya tambahin lagi satu produk Alpha Meta, karena ini makanan sel saya, jadi saya nggak pernah ketinggalan. Bangun tidur aja saya minum ini, sebelum tidur aja saya minum ini. Karena ini adalah satu produk yang membantu saya untuk lebih, selama ini ya saya udah minum dari tahun 2012, ini membantu saya jadi lebih fit. Apalagi ditambah isomil dan cleanse-nya dengan isojus. Wah. Makanya itu simple. Ini dikantongin aja kalau lagi mau keluar buat makan siang. Iya, kalau kita bepergian atau dimanapun, waktunya makan pagi umpamanya, pagi. Walaupun new normal, tetap kadang-kadang kita punya aktivitas yang keluar barangkali atau di rumah. Kalau di rumah berarti boleh dicampur ya Bu Ari ya? Boleh. Yang dicampur saya biasanya nyampur Alpha Meta, kan sarapan kan? Ya. Saya nyampur Alpha Meta, saya campurnya dengan ini, dengan iso. Tadi yang Bu Ari bilang oke juga ya, boleh juga ya. Kenapa? Yang dicampur dengan buah. Tadi Bu Ari bilang. Oh boleh, kalau untuk rasa-rasa, kalau nggak suka vanila. Karena ini dikatakan rasa vanila. Kan banyak orang, saya nggak suka vanila, kalau rasa vanila saya enek-enek. Ada nggak orang gitu? Suami saya salah satunya. Pertama-pertama dia minum, lama-lama nggak nyari enek-enek. Akhirnya ya udah campurin buah, supaya dia mau rasain gitu. Ini. Dan saya juga kan dicampur dengan buah. Iya, jadi nyampurnya jangan gula ya, udah pasti nggak sehat itu. Buahnya juga harus pilih ya Bu Ari ya, nggak boleh buahnya mesti pilih, betul. Jadi mau campur mangga boleh loh, mau campur mangga boleh, tapi mangganya jangan banyak, boleh, tapi jangan banyak ya. Jadi mangganya 2 potong, pokoknya yang penting ngerubah rasanya vanila aja, gitu. Ini saya lakukan, tapi kalau saya pisah. Saya minum ini dulu, bangun tidur, kemudian baru saya minum ini sebagai sarapan sekitar jam 7:30. Terus ini yang jam 10, terus sama sore hari, dan ini melancarkan benar. Membuang detox tadi ya, membuang racun-racun itu tadi. Betul. Oke, jadi saya mau lihat lagi slide saya. Ya, ini. Wah. New normal, new habit, new lifestyle, dan new looks. Jadi dengan iSolution, kita tetap stay healthy, stay happy, dan harmoni. Wah. Keren banget ini. Solusi ya. ini. Oke. Dari sini saya ada mau sharing. Saya bisa minta bantuan nggak di-sharingin yang foto orang yang sudah minum? Jadi mungkin kan ada beberapa teman-teman yang sudah minum, saya mau tunjukkan. Nah, ini saya mau ngasih tahu, ini baru 20 Agustus ke-8, berarti baru 8 hari. Kelihatan ya perutnya? Ini adalah kalau yang biasa pakai daster, ya. Jadi nggak kelihatan, tapi begitu kita mau program ISO langsung mesti nimbang dan lingkar perut. Nah, lingkar perut wanita, ini saya baca ya, lingkar perut wanita tuh maksimum 80. Lingkar perut laki-laki maksimum 90. Nah, kalau ini teman kita ini lingkar perutnya 97, artinya overweight. Ya, lingkar perut yang sehat adalah di bawah 80 untuk wanita, laki-laki di bawah 90. Nah, ini dia dengan minum 8 hari aja sudah ada penurunan lingkar perut dan berat badan dari 64 dan 62. Bagus kan? Bagus ini ya, bagus banget loh. Nah, benar. Nah, ini juga bukan hanya buat orang yang mau nurunin berat badan, karena gini, saya sudah langsing kok, saya sudah bagus. Enggak loh, ini ada satu teman ya. Ini salah satu teman kita di Surabaya yang dia sudah pakai 14 hari. Perutnya udah bagus nggak? Bagus loh. Saya enggak termasuk dengan usia beliau 43 itu bagus loh. Bagus. Ya, usia beliau kan 43. Ya, harusnya dia nggak gemuk ya, Bu Ari ya? Nggak gemuk, beliau nggak gemuk. Tapi beliau tetap minum, dan begitu melakukan program ISO yang 14 hari, perutnya jadi kayak gini loh. Makanya lean up. Di sini yang namanya lean up. Ini yang saya maksud dengan salah satu manfaat ISO itu adalah lean up. Ini, jadi inilah yang kelihatan. Dan padahal dia bilang 100% nggak patuh, berarti artinya masih ada cheating-cheatingnya kan, makan-makan yang tidak harusnya gitu loh. Artinya memang tapi tetap bagus. Jadi artinya kalau Anda badannya sudah oke, bukan berarti Anda nggak perlu, tetap perlu. Karena ini ada manfaat-manfaat tadi, yaitu meningkatkan massa otot Anda dan benar memperbaiki liver Anda, membersihkan liver Anda. Oke, saya lanjut lagi. Ini yang sudah 2 kali atau tiga, bukan 2 kali. 2 cycle, 1 cycle itu 14 hari, dan ini sudah minum 2 cycle dan 3 cycle. Wah. Siapa yang pengen jadi kayak gini? Jangan dibalik. Ini masa normal yang celana ya, yang celana hitam ya, masa normal, terus yang
masa new normal itu malah yang sebelah kiri. Jangan kayak gitu ya. Terus celana pink yang pakai baju pink ya, celana pink, baju putih, celana pink itu yang masa normal, terus beralih menjadi seperti itu. Jangan ya. Ini terbalik loh ya, normalnya sama new normalnya jadi terbalik loh ini Bu Ari. Benar, dia ini yang ibu ini teman kita di Afrika, dia 3 cycle. Jadi 3 kali 14 hari dia minum itu. Luar biasa. Keren ya? Keren banget. Nah, saya mau sharing lagi, ada satu teman lagi nih dari Malang yang mau sharing hari ini. Saya mau undang teman saya Ibu Yuyun. Beliau ini dari Malang dan beliau sudah ikut program. Ibu Yuyun, selamat malam. Selamat malam Bu Ari, yang cerah luar biasa, tambah semangat awet muda. Sama Sis Ang ini keren. Ya alhamdulillah ya, kita ini semuanya sedang membincangkan kita mau menuju yang menawan. Ya, kita ingin masa tua kita itu badan tegak ya. Nah, Bu Yuyun rupanya juga udah praktek kan? Boleh sharing Bu Yuyun? Ya, sebenarnya enggak cuma hanya perempuan ya, laki-laki juga. Apa ya yang disaringkan sama Bu Ari tadi sama Sis Ang itu benar banget ya. Saya juga kepengen seperti Sis Ang ya, yang dengan usianya putranya juga udah gede, badannya masih keren banget ya, seperti anak gadis, seperti kayak juga Bu Ari ya, karena Bu Ari juga nggak pernah gemuk sebenarnya orangnya. Dan salah satu ketakutan perempuan itu kan takut kalau dibilang tua, betul nggak? Betul. Ya, saya boleh cerita sedikit ya, Bu Ari ya. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ya, sebelum masa pandemi, saya sebenarnya sudah rutin untuk olahraga pagi. Ya, jadi membuat badan ini menjadi sehat ya. Saya cuma kepengen bahwa badan saya ini sehat, itu aja. Dan akhirnya setelah pandemi saya lanjutkan untuk olahraga di rumah. Nah, awalnya saya nggak tertarik untuk ikut program AISO ini. Karena saya pikir bahwa saya sudah merasa aku udah nggak terlalu gemuk kok, gitu pikiran saya. Tapi begitu dengar sharingnya Bu Ari tadi ya, yang sebelumnya saya sudah dapatkan bahwa ini ada memperbaiki metabolisme, kemudian juga adanya clean up, kemudian lean up. Justru yang namanya clean up itu penting sekali. Jadi saya langsung iya ya. Kalau olahraga kemudian akhirnya dibersihkan, kolesterolnya jadi lebih cepat untuk normal, kemudian tekanan darahnya juga bisa lebih cepat untuk normal, kemudian darah dibersihkan, hati dibersihkan. Kenapa enggak harus saya lakukan? Singkat katanya seperti itu, dan ternyata salah satu juga untuk membuat ya, banyak kan orang apalagi perempuan ya, pada saat kita hamil itu kan katanya zat kalsiumnya kan diserap ya Bu Ari ya. Bu Ari kan ya. Jadi banyak orang yang perempuan mengalami osteoporosis. Itu satu ketakutan banget buat saya. Jadi ternyata salah satu untuk mencegah osteoporosis itu di otot ya Bu Ari ya. Ya, betul. Ya. Dan itu langsung buat saya nggak ngomong 2 kali, langsung saya putuskan untuk saya ikut programnya. Seperti itu ya. Dan memang saya kaget banget ya, setelah saya juga hampir sama, saya mulai yang rutin program itu kan tanggal 2 Agustus ya Bu Ari ya, mungkin sama Bu Ari ya, jadi saya Senin banget saya ikut program gitu ya, dan saya kaget ya, saya kaget banget lihat hasilnya. Perlu di-share kah? Oh, perlu banget dong Bu Yuyun. Perlu, jadi teman-teman tuh bisa lihat gitu loh hasilnya seperti apa. Kalau tadi kan teman-teman yang tidak di sini lainnya langsung ada Bu Yuyun di sini. Ya, karena kan selama ini kan ngelihatnya lewat Zoom ya, jadi cuman setengah ini ya. Pas foto. Cuman pas foto aja ya. Nah ini sebelum, memang ini adalah kondisi sebelum saya olahraga rutin ya. Sudah olahraga, saya memang pagi itu suka banget olahraga. Tapi ya itu tadi, makanan saya nggak saya atur. Terus terang saya memang hobi banget, apalagi setelah keliling kemana-mana kan suka kuliner. Nah ini posisi saya ya. Saya kaget lihat foto saya, kok ngeri juga ya. Masih dengan lipatan-lipatan banyak tas pinggangnya katanya Sis Ang ya. Dan setelah saya rajin olahraga, kemudian ngikutin AISO, ini adalah kaos saya yang L ya, tengah juga sama dengan L ya, itu ternyata berbeda banget
ya, berbeda banget. Dan ini saya foto tadi pagi, jadi saya belum punya ukuran celana yang sesuai dengan badan saya sekarang karena PPKM, jadi belum sempat ke mall. Ya, dan yang sebelah kanan ini saya kaget, saya seumur-umur nggak pernah pakai kaos ukuran S, ternyata saya bisa pakai ukuran S. Dan saya happy banget karena di lengan saya itu kelihatan sekali, ya. Kemudian saya takjub juga Bu Ari karena apa ya, usia tubuh saya itu berkurang 4. Itu buat saya amazing loh, saya happy banget loh. Kok bisa kurang 4 ya? Artinya kan saya mengalami apa ya? Bukan apa tuh usia tubuh yang lebih muda, betul nggak Bu Ari? Ya. Ya, kemudian lemak visceral saya itu 6 ya. Kemudian lemak tubuh saya juga masih berkurang lagi karena saya sekarang sudah mulai untuk aktifkan otot, jadi minum yang namanya isomilk. Kemudian saya paksa, awalnya memang berat, yaitu saya pakai dumbbell ya, walaupun nggak gede Bu Ari, nggak, cuman sekilo. Jadi saya pegang tangan kanan kiri jadi 2 kilo. Jadi ternyata membuat massa otot saya ditambah dengan saya minum milk isomilk ya, itu ternyata ya alhamdulillah banget. Kemudian dari yang pakai baju itu ya sampai dengan sekarang itu berat badan saya berkurang 5 kilo. Jadi saya happy banget. Kemudian skor tubuh saya juga bertambah ya. Jadi sekarang meningkat +1. Nah, terus ini juga takjub saya. Ini sebenarnya baju kesukaan saya. Karena saya kalau pakai baju ini itu kan saya kelihatan ramping ya. Dulu ya. Ternyata begitu saya pakai, saya kaget karena di lingkar ini itu longgar banget Bu Ari. Yang ada space ya, mulai ada space. Jadi nggak, kalau orang Jawa bilang metet-pet, tadinya metet-pet. Betul, gitu. Betul banget. Dan sekarang jadinya malah kelonggaran banget baju ini karena ininya itu longgar banget, nggak tahu sekarang itu sudah berkurang berapa senti. Jadi harus dikecilin karena ini banyak banget. Wow. Gitu. Ya, dan kalau dibilang tadi Bu Ari ya, sekarang saya sebenarnya lebih happy karena yang saya pikirkan itu adalah bagaimana saya happy untuk melakukan program ini, itu untuk saya sehat dulu. Nah, makanya kalau dulu saya ikut beberapa program sampai saya 2 kali, waktu zamannya saya kerja dulu ya, saya ikut program pelangsingan, diawasi dengan dokter, tapi begitu nggak diawasin, makan saya udah lepas lagi. Dan kalau saya boleh kasih contoh, makanan saya itu sebenarnya nggak ketat-ketat banget Bu Ari, enggak ya, enggak banget ya, di jauh gitu ya. Tapi saya berusaha untuk ngimbangin. Boleh saya kasih contoh makanannya ya? Ya. Jadi biar teman-teman itu bisa gini loh. Sebenarnya diet ISO ini nggak sesulit yang kita bayangkan. Nggak menakutkan. Orang-orang itu rata-rata takut, bukan masalah sulit atau tidak sulit, takut Bu Yuyun. Benar. Nanti kayaknya repot, ini itu gitu. Berarti makanannya harus khusus gitu. Enggak. Saya tetap masih dengan makan sayur bening, jadi saya kurangin yang berminyak, itu aja sebenarnya. Makanya kenapa lemak tubuh saya bisa berkurang gitu ya. Saya kurangin minyak ya, sayurnya sayur bening, kelor bening. Kemudian dulu saya nggak suka ini semua harus ditumis, sekarang cuma tak rebus gitu ya. Udah gitu makannya pakai ikan lombok tapi nggak digoreng. Saya pakai air frying untuk menghilangkan bau amisnya. Jadi di air frying, udah gitu di bumbu lombok. Udah gitu pakai tumisan. Masih tetap makan tahu Bu Ari ya, masih tetap makan tahu, tapi tahunya di air frying. Jadi lama-lama nikmat juga kok sebenarnya. Dan ini juga saya masih bisa makan sotomi Bu Ari. Saya masih bisa makan sotomi. Saya bisa makan bakmi goreng. Saya juga bisa makan nasi goreng. Tapi mie-nya sama nasinya pakai shiratake gitu. Jadi nggak yang pakai yang nasi. Dan ini kan kalorinya kecil banget. Kalau pakai soto saya belajar juga dengan Bu Ailing tadi itu kuahnya atau bumbunya saya nggak tumis pakai minyak. Jadi langsung dikasih dihaluskan langsung masuk ke kuah ya. Jadi betul-betul minimalis untuk minyak. Dan ini saya masih tetap makan nasi, jangan salah. Ini makan nasi, ikan bakar, tapi bakarnya pakai air frying, kemudian pakai tumis ya dengan butter dikit. Terus ini kemarin saya kepengen kan apalagi namanya Bu Ari, sayur lodeh ya. Lodeh. Ya, itu ada labunya ya. Ya,
ada tahunya, saya pakai wortel. Tapi nasinya saya belajar dari Bu Ati, saya pakai labu kuning supaya Pengganti karbo. Pengganti karbo. Terus kuahnya saya nggak pakai santan, tapi saya pakai fiber cream. Dan kalau tadi Bu Ari bilang, saya sebenarnya jujur tidak suka dengan susu. Ya, saya nggak suka dengan susu, aroma susu, apalagi soya. Nah, kadang-kadang saya mix dengan buah gitu. Jadi saya jus dengan langsung saya buat smoothies ya. Jadi saya di sini campuran anggur, kemudian apalagi namanya blueberry sama mulberry. Jadinya seperti ini dan nggak perlu lagi saya kasih pemanis tambahan karena di ISO ini kan sudah manis. Ditambah lagi dengan manis buah asli. Bisa juga dengan jambu. Kemarin saya ini apa? Jadi yang penasaran itu suami saya, kok enak apa ini? Apa ini isinya? Sudahlah tinggal minum aja minum. Tapi iyo apa ini isinya? Ada apel sama belimbing sama jeruk. Kadang apel, belimbing sama nanas. Kemudian kemarin jambu biji sama stroberi. Itu jadinya bervariasi jadi happy gitu. Jadi makannya itu happy. Jadi itu kunci sebenarnya Bu Yuyun. Ya. Apapun dilakukan dengan happy, itu endorfin kita akan meningkat. Nah, endorfin itu urusannya juga PPKM imun sistem gitu. Makanya kalau happy, minum-minum ini happy, rasa yang vanilla, rasa susu tadi nggak suka, ya tinggal diakalin lah ya kayak tadi Bu Yuyun campur. Iya. Iya benar. Rasanya jauh lebih enak. Ya, jadi rasanya itu jauh lebih enak dan akhirnya menambah asupan buah lebih banyak. Jadi sekarang saya rajin untuk belanja buah. Jadi buah pasar tradisional itu sebenarnya nggak perlu harus ke supermarket. Saya belanja di pasar tradisional, udah gitu saya potong-potong sesuai dengan yang saya inginkan berapa porsi. Langsung saya kasih masuk di freezer. Keluarin jadi smoothies. Gitu. Betul. Jadi simpel aja. Oke, thank you sharingnya Bu Yuyun. Tadi Bu Yuyun sempat menyinggung bahwa isomil ini rasanya sudah manis. Memang betul teman-teman, ini manis. Tapi dia menggunakan produk yang punya glycemic index rendah. Jadi sangat aman untuk orang diabetes. Gitu. Oke, saya kembali ke Ang dulu deh. Thank you Bu Yuyun sharingnya. Ini salah satu pembuktian bahwa diet ya, kalau kita memang mau diet ikut program iSolution itu nggak perlu stres, nggak perlu tegang-tegang yang akhirnya negatif ya, tapi kita bisa melakukannya semua dengan happy. Nah, saya kembali ke Ibu cantik Ang dari Surabaya. Thank you, Yuyun, thank you. Loh, Bu Ari nggak boleh pergi dulu, soalnya banyak pertanyaan nih orang-orang. Banyak banget ini pertanyaan saya lihat di chat box-nya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Bunda Nia. Kalau ditambahkan madu boleh nggak, Bu? Oke, madu. Kalau saya bilang itu kalau untuk rasa, ini madu untuk isomil ya maksudnya kan? Ini kita bicara rasa yang mana? Isomil kan? Kalau saya nangkepnya sih isomil, karena nggak mungkin yang jus kan sudah ada rasa nanasnya ya. Iya. Kalau madu, saya tuh sebenarnya lebih rekomen pakai buah aja deh. Karena pertama, buah itu membantu Anda nambah serat juga. Dan ada fitokimianya juga yang bagus buat tubuh kita. Namanya fitonutrien. Jadi memang paling bagus, Ibu, saya sarankan madunya diganti buah itu lebih baik. Yang tadi sudah lakukan ya. Betul, karena kalau madunya itu, ya kalau madunya madu nggak asli, kan banyak sekarang madu di luaran yang banyak nggak asli, artinya dia terbuat dari gula juga. Nah kalau gula ditambahkan, ya berarti kan nambah kalori yang lain gitu. Akhirnya nambah. Sebenarnya hidup kita itu sebenarnya kita harus lebih banyak kurangin gula. Ya. Lebih meningkatkan protein dan mengurangi gula. Itu sih. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dewi. Boleh di blender? Boleh di blender. Maksudnya boleh di blender apa enggak? Terus apakah tidak merusak komponen? Ini saya yang nggak paham, ini di blender ini iso juice atau iso meal? Bu Dewi mungkin nggak apa-apa kalau mau open mic, biar jelas. Ya, biar jelas. Kita jawabnya juga jelas, juga benar gitu. Bu Dewi ada nggak ya? Ada. Dua-duanya. Apakah boleh boleh di blender? Karena kan ngental gitu kan ya, gitu. Nah supaya larut gitu, maksudnya supaya ikut semua.
itu boleh nggak dua-duanya di blender? Maksudnya ya minum milkshake-nya di blender, minum iso jus-nya juga di blender. Oke, saya bantu deh. Kalau iso jus aku saranin jangan di blender deh, Ibu. Karena iso jus itu sebaiknya tidak terlalu banyak ditambahkan macam-macam ya. Karena dia kan membantu cleanse dulu. Kalau dikasih beban makanan lain, fungsi utamanya cleanse-nya ini nggak dapet. Gitu. Kalau tadi rasa yang isomil itu masih bisa ditambahkan karena itu kan lebih ke arah nutri up dan lean up. Kalau cleansingnya sebaiknya di shake biasa aja. Gitu. Sorry Bu Dewi, ini maksudnya di blender itu di blender sendiri atau di blender dicampur makanan? Kalau tadi yang disarankan oleh Bu Yuyun kan Bu Yuyun ada masukan kalau isomilk bisa di blender dengan buah. Tapi kalau maksudnya Bu Dewi ini maksudnya iso jusnya juga dicampur dengan buah gitu, terus di blender. Oh enggak, maksudnya sendiri-sendiri, artinya gini loh, ada orang yang lebih enak tuh kalau di blender rasanya gitu. Jadi ada yang tanya begitu, denger yang iso milknya itu boleh di blender, iso jusnya boleh nggak di blender gitu. Ada pertanyaan itu gitu, karena kan kalau iso milk kan boleh di blender, apalagi dengan dicampur dengan buah gitu kan ya, yang saya dengar seperti itu. Ketika saya bilang seperti itu, terus dia nanya, yang iso jus boleh nggak di blender juga gitu? Saya melihat kalau lihat itu jangan di blender deh kalau iso jus. Kalau lihat dari komponennya ya, kalau lihat dari komponennya di shake aja. Kalau isomil silakan. Karena komponennya itu nanti tapi gini deh, saya akan tanya langsung ke Smart Lab lebih tepat. Saya nanti jawabannya jadi lebih pasti ya. Supaya jelas gitu. Itu sih. Kalau saya boleh kasih masukan sih kalau yang jus itu kalau dikocok aja udah tercampur sih menurut saya sih. Iya. Sebenarnya benar sekali. Jadi di shake begitu aja sih udah cukup. Tapi kalau dia pengen merasakan rasa lebih enak di blender, nah itu tepatnya itu saya mau tanya. Karena khawatir ada komponen di dalam untuk yang cleansing-nya itu jadi nggak optimal. Nanti ditunggu aja Bu Dewi ya. Thank you. Ada pertanyaan lagi nih dari Bu Linda. Batas waktu minum mil buat malam hari jam berapa ya? Oh, ini urusannya sebenarnya sama kebiasaan kita, Ibu. Kalau misalnya gini, sebenarnya kalau kita mau sehat, itu bilangnya tuh 2 jam sebelum, atau malah justru ada yang menyarankan 4 jam sebelum tidur itu jangan konsumsi macam-macam. Artinya kalau Ibu tidurnya jam 10, artinya itu maksimumnya kalau 2 jam ya berarti jam 8. Gitu. Ini banyak banget pertanyaan juga ini. Ya, jadi untuk jawaban Bu Linda 2 jam itu yang paling ini 2 jam sebelum Ibu tidur. Ini ada pertanyaan titipan dari Bu Francisca. Kalau misalnya pagi iso milk, iso juice, siang iso milk, iso juice, malam baru makan jam 6.30, apakah boleh? Dibalik gitu loh ceritanya. Sekarang tujuan utamanya ini gimana? Karena orang justru butuh energi itu di siang, makanya sama isolation program ini siang harinya yang kita boleh makan. Sebenarnya poin tujuan utamanya mau kemana nih? Kalau Ibu mau dapatkan maksimal, optimal, ya program tadi. Jadi siangnya Ibu makan yang biasa, malamnya Ibu isomil aja. Karena pertama kalorinya lebih rendah dan tetap Ibu kenyang. Itu. Nanti kalau Ibu masih lapar lagi, Ibu boleh tambahkan alpha meta untuk jadi sebelum tidur. Karena alpha meta bagus banget sebelum tidur. Kenapa? Dia memperbaiki sel kita saat kita tidur. Oke, banyak banget ini pertanyaan. Saya sampai, wah, orang-orang exciting banget ini Bu Ari. Nih, proses detoxnya bagaimana Bu? Sering-sering BAB seperti diare atau urus-urus. Apakah manfaatnya kita perlu lakukan detox? Oh, maksudnya itu proses detox itu seperti apa? Sering BAB atau diare atau murus-murus gitu kalau bahasa Jawanya Bu Ari. Mungkin itu yang dimaksud. Dan manfaat detox itu apa? Manfaat detox tadi saya sudah jelaskan di awal ya.
Jadi manfaat detox di awal itu adalah satu, membuang racun, membersihkan liver, karena kita ini banyak penumpukan racun. Karena kalau racun numpuk ke kita, itu energi seluler kita turun, otot kita juga masanya turun, dan yang pasti kita jadi kelihatan tua. Nah, sementara detox yang di sini, ini detox uniknya ISO ya, saya nggak ngomong detox, ini detoxnya ISO, itu adalah selain membersihkan usus, membersihkan pembuluh, dan membersihkan pembuluh darah, dan juga membersihkan liver, itu yang paling penting. Karena liver kita ini fungsinya tuh numpukin racun, liver kita tuh kan termasuk pembersih racun, gitu. Dan yang pasti, dengan detox ini, metabolisme kita jadi meningkat. Otomatis, kalau metabolisme kita meningkat, kita jadi lebih seger, lebih bugar, lebih fit, kulit lebih kinclong, gitu. Nah, bentuknya, ya, prosesnya, Ibu, kalau orang lain-lain ya, kalau saya setelah minum isojus, itu proses saya agak panjang. Proses saya itu sekitar 6-7 jam. 7 jam itu rata-rata. Jadi, buat teman-teman ini, kalau lagi start minum iso, karena memang lagi di rumah ya, jangan kegiatan keluar dulu deh, karena kan Anda belum tahu Anda itu sebenarnya proses detoxnya berapa lama. Ada orang yang dalam 1 jam sudah langsung ke toilet. Ada orang yang 5 jam. Nah, kalau saya itu rata-rata di 6 jam sampai 7 jam. Nah, begitu kalau saya pertama kali itu memang ada rasa kayak mules gitu ya, rasa mules, tapi bukan kayak sakit perut yang mules-mulesnya orang diare gitu ya. Nah, begitu ada rasa tanda, itu kan tanda berarti usus kita ini sudah bekerja ya, Nah, itu saya langsung ke belakang dan wah, ini kalau kita ngomong, ya terus terang aja, kalau kita ngomong BAB itu kotoran, wah banyak. Pertama kali itu banyak dan bau. Saya di beberapa hari pertama itu detox saya sampai 5 hari, itu masih mengalami agak banyak dan bau. Karena saya pernah punya problem sembelit yang cukup parah di zaman waktu saya kuliah sampai saya bekerja. Jadi saya dulu BAB-nya itu 5 hari sekali atau seminggu sekali. Sampai saya harus ke terapi itu loh, terapi kaki pijat itu apa namanya? Refleksi kaki. Refleksi kaki. Nah, sampai saya harus direfleksi kaki untuk melancarkan BAB. Sampai segitunya gitu. Terus katanya kurang minum. Rasanya memang iya, ada pengaruh, kurang minum juga. Tapi yang pasti itu membantu pada waktu ISO yang terjadi ini, benar-benar detox total. Ya, saya di detox total, bolak-balik memang nggak sekali saya. Saya sampai 3, 4, ya. Pernah juga yang awal-awal tuh sampai 5 kali. Ini tergantung kondisi Anda loh, makanya saya saranin buat teman-teman, kalau Anda mulai start, sebelum Anda tahu jam tubuh Anda belum kenali body metabolisme Anda, itu saran saya di rumah dulu lah. 3 hari pertama itu Anda jangan berkegiatan keluar dulu kalau Anda belum hafal, karena begitu Anda minum isojus itu akan ada proses ke toilet. Oke. Namanya aja cleansing usus kan, jadi ya udah mesti siap-siap gitu. Tapi kalau sudah hafal sekarang, saya jadi tahu, oke, 7 jam, ya udah berarti saya minumnya kapan, kalau saya ada kegiatan, sementara saya tunda gitu. Jadi kayak udah kita bisa ngatur. Oke, ini saya pertanyaan terakhir ya, karena banyak pertanyaan, mungkin kalau belum terjawab pertanyaannya bisa menanyakan pada yang mengundang, nanti pengundangnya bisa menjawab beberapa pertanyaan ya. Yang terakhir ini, untuk anak 7 tahun ke atas yang diabetes, obesitas bisa dikonsumsi apa tidak? 7 tahun, saya mesti tanya. Kemarin itu yang saya dapat informasinya 8 tahun, saya mesti tanya. Oke. Ini jadi saya ada PR lagi buat saya untuk tanya langsung ke Smart Lab dari Bisword ya. Oke. Jadi nanti ini ada beberapa pertanyaan lagi Bu Ari, tapi waktu yang nanya siapa boleh ditahu, nanti kita kembalikan. Darusman, Bapak Darusman. Oh, oke. Nanti bisa bertanya pada yang mengundang aja ya, begitu aja Bu Ari. Ini soalnya pertanyaan masih ada beberapa, sayang waktunya juga kita sudah hampir habis ya. Nanti mungkin ini beberapa pertanyaan boleh bertanya pada yang mengundang. Kemudian ya itu aja dulu. Kita bisa pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa ditanyakan pada pengundang masing-masing ya. Nah, kali ini hadiahnya malam ini ada promo, Bu Ari, promo ini bagus. Yes, hadiah ya buat
buat yang ngikutin sampai akhir ya ini ya. Hadiahnya ini bagi yang mau mulai nih, mau mulai atau sudah mulai, mau melanjutkan, ini ada promonya. Jadi untuk 14 hari ada free 1 box ISO juice, untuk 28 hari ada 2 box ISO juice-nya juga, 56 hari ini ada hadiahnya yang 1 box ISO meal dan 2 box ISO juice. Ini kalian bisa melihat dan bisa bertanya sama pengundangnya juga, karena hadiahnya ini nilainya keren banget ini. Ini bagus banget, Ang, karena saya perhatikan ya di angka yang ini 14 hari itu dengan angka 2.190.000, teman-teman itu udah bisa merasakan manfaatnya. Itu apalagi sekarang ini lagi masa promo, dapat gratisan lagi ISO juice 1 box, ya. Wah, ini dengan yang 14 hari itu Anda udah bisa langsung. Tapi kalau Anda mau dapat bonus banyak, ya berarti mesti milih yang paket lebih besar ya. Ya, supaya hasilnya juga maksimal, Bu Ari. Betul, jadi nggak terputus. Betul, kan itu tadi yang Bu Ari cerita itu, detox itu kan, ya limbahnya udah banyak lah Bu Ari, mesti dibersihin dulu itu semua. Iya, kayak saya udah 55 tahun pasti numpuk sampah lah. Kan saya isinya cuma masuk, keluarnya mungkin nggak sebanyak yang dimasukin. Betul. Nah, ini promo lagi, 3H Promotion Package, ini whole package ya, mulai dari kesehatan, dari Alpha Meta, ISO, dan Angel Moon. Jadi beli 4 box Alpha Meta, 2 box Angel Moon, 4 box ISO meal, 4 box juice, itu dapat free-nya, wah ini 1 box ISO meal dan 2 box ISO juice. Jadi ini lengkap ya, jadi kita terproteksi nih dari selnya, dari alat reproduksi kita, dan juga untuk anti-aging itu tadi. Ini ada 2 promo nih, hadiah untuk malam ini. Ini sampai 31 Agustus, masih ada waktu. 2 hari, 3 hari. Dan langsung nanti start ya, mesti segera dan langsung start supaya bisa langsung tahu kondisi kita dan kita langsung ngangkat semuanya ini nanti. Jadi pada waktu kita Zoom gini banyak kesaksian nanti. Wah, seru banget. Dan semuanya awet muda loh, Bu Ari. Oh pasti, jadi kita nih komunitas awet muda bahagia. Oke, Bu Ari. Sayang waktunya, kita memang udah waktunya untuk selesai dulu. Tapi jangan khawatir, next-nya pasti banyak acara-acara yang mengedukasi kita, acara-acara yang baik, yang bagus, yang positif, tentang bagaimana kita maintain kesehatan kita tetap awet muda. Thank you Bu Ari atas sharingnya. Dan juga Bu Yuyun atas kesaksiannya, keren banget itu, dari L ke S. Ayo, yang mau nih dari L ke S ini. Thank you banget, Bu Ari. Thank you banget. Thank you. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Oke, nah kalian sudah mendengarkan semua sharing-sharing dari Bu Ari ataupun dari Bu Yuyun. Harus paham satu hal, bahwa slimming itu adalah bonus dari anti-aging. Jadi yang pertama harus diingat adalah anti-aging. Dari anti-aging itu kita mendapatkan bonus slimming, kulit bersih, kemudian kesehatan, otot, semuanya dari tadi yang diceritakan oleh Bu Ari. Jadi itu yang harus dipahami ya. Bukan cuma menyelesaikan umpamanya keriput cuma dikasih krim. Jadi kita harus tahu di mana yang perlu kita perbaiki dan solusinya bagaimana. Bukan cuma yang tadi Bu Ari cerita itu tadi. Jadi kalau mau awet muda cuma ditumpukin sama krim, tapi dari dalamnya kita harus benar-benar menjaga dan memperhatikan dan harus paham. Oke, jadi kalian semua Bapak Ibu yang ada di sini yang sudah meluangkan waktu pasti ingin sehat, yang pasti juga ingin awet muda. Nah, kalian harus tahu problemnya di mana, solusinya bagaimana. Tidak penting yang lalu-lalu ya, bikin keputusan hari ini, oke, pingin awet muda, pingin sehat, pingin slimming, ambil keputusan sekarang, lakukan. Oke, thank you semuanya bapak-bapak bapak dan ibu-ibu. Sebenarnya saya nggak bisa ngomong bapak ibu yang di sini semuanya mau awet muda ya, sis and bro. Yes, betul. Sis and bro. Oke. Thank you.
semuanya yang sudah hadir di sini, karena kita semua mau sama-sama sharing, mau sama-sama sehat, mau sama-sama awet muda. Keep healthy. Apalagi ayo Bu Ari, keep healthy. Keep happy And harmony. Thank you. Dengan new looks. Ya, new looks ya, penampilan baru. Ya, see you. Makasih Bu Ari, terima kasih. Sama, makasih Bu Yuyun. Terima kasih semua. Thank you Bu Oke, Ari, Bu semuanya. Yuyun. Thank you. Ya.